Hey, what's up guys? Kembali bersama saya Keke Artiasa. Di video kali ini saya seperti biasa akan menge-vlog, tapi bedanya kali ini saya akan lebih enjoy aja lah ya buat video vlognya ya. Santuy aja lah, bicara tentang hal-hal yang nggak tahu, nggak jelas. Nah, dan kali ini saya akan bicara tentang karena baru ini kejadian kepada saya dan beberapa kali sering terjadi kepada saya dan saya pun heran dan alangkah baiknya saya bertanya kepada kalian. Bukan bertanya, bukan bicara, bercerita. Ya, jadi saya ingin bercerita kepada kalian ya tentang orang yang suka sekali ngutang tetapi tidak mau bayar. Hah, what the good man, what the good. Nah, ini kejadian baru kemarin pada saya ya. Jumlahnya memang nggak banyak. Tapi teman-teman tahu kan, kalau dalam proses perhutangan itu bukan masalah jumlahnya aja, tetapi ikatannya itu loh ya. Dan kepercayaannya dan rasanya itu seperti ya dibohongi gitu lah ya. Nih ya surat terbuka untuk kalian yang suka minjam nih ya. Kalau kalian bilang udah mau kembaliin, sebisa mungkin komitmen lah dengan apa yang kalian ucapkan, kembalikan begitu loh ya. Kalian melanggar janji kalian sendiri. Dan yang kedua itu adalah merusak hubungan kita gitu loh ya. Bukan walaupun nggak merusak akhirnya kita mengikhlaskan, tapi kan ada sisi nggak enaknya juga. Ini lebih ke bukan vlog ya, tapi ke curhat ya. Ya, jadi vlog story lah ya. Jadi hal ini saya bagikan juga untuk kalian teman-teman, siapa tahu juga ada di posisi seperti saya ini, yang dimana ya beberapa kali itu hutang itu nggak dibalikin, kalau diminta itu langsung hilang. Ya jumlahnya nggak banyak, memang nggak sampai jutaan. Ya pernah ya beberapa kiprit-kiprit gitu ya, cuma 10.000, 20.000, ya 100.000. Ya tapi kan lumayan, nek dikumpulin itu jadi ya bisa lah buat beli nasi padang untuk kita bertahan hidup dalam sehari ini. Ya miris ya memang miris. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bukan masalah jumlahnya ya, tapi kepercayaannya antar teman itu loh ya. Ya rasanya seperti itulah, pengen marah tapi nggak bisa, minta dia kayak orang yang mau pura-pura nggak tahu gitu loh ya. Jadi di sini yang ingin saya tekankan ya, pertama bagi kalian yang suka atau pernah di posisi mengutang dan nggak mau ngembaliin, itu kalian gimana sih? Kenapa sih? Dan malah kadang kalian loh yang lebih marah, yang seperti kayak kalian yang korban tersakiti gitu loh ya. Padahal ya kita yang dihutangin gitu loh ya, kita yang dirugikan, tapi kalian seperti kayak tersakiti begitu. Yang kayak gini nih banyak nih ciri-ciri orang yang dikasih hati mintanya jantung, dikasih jantung mintanya ya paru-paru, ya sampai kita nggak bisa nafas udah. Jadi kalian yang pernah di posisi yang mengutang dan nggak mau ngembalikin, tolonglah ya jangan seperti itu. Saya nggak membenarkan, tapi ini beberapa ya, kalau misalnya utangnya memang banyak puluhan juta, triliunan gitu, mungkin ada alasannya nggak punya rezeki, belum ada rezeki untuk membalikin ya. Tapi ini yang hutang ciprit-ciprit nih loh ya saya bahas ini, yang 20.000, 100.000, saya rasa kalian mampu loh. Tapi nggak mau balikin itu kenapa, weh? Ini bukan masalah pelit juga, tapi tanggung jawab kalian yang punya hutang itu harus dibalikin lah. Entah itu mau 1.000, 10.000, 100.000, balikin weh. Jangan begitulah, semua orang juga punya kerja kerasnya sendiri. Jangan terus menganggap remeh, Allah cuma 10.000, Allah cuma 50.000, Allah cuma 100.000, Allah aja terus sampai berjuta-juta akhirnya. Ya mungkin aja yang kalian utangin bisa ikhlas ya, tapi dalam hatinya pasti tetap ngedumel lah. Seperti saya ya tetap aja ngedumel, bahkan buat vlog story seperti ini. Karena menurut saya ini juga hal yang unik ya, karena aneh saja yang kayak saya bilang tadi itulah ya. Mereka yang ngutang, tapi mereka yang seperti kayak tersakiti, menjadi korban gitu, padahal kita yang rugi loh. Jadi ketika kalian udah nggak diminta lagi, jangan merasa hutang kalian lunas ataupun merasa udah lolos ya. Sekali lagi ini bukan saya paling sok banyak punya duit, ini saya bahas hutang ciprit-ciprit ya, yang sedikit-sedikit itulah ya. Ya mungkin utangnya banyak itu mungkin beda kasus cara penanggapannya ya. Tapi yang sedikit-sedikit walaupun cuma 10.000, 50.000, 100.000, ini bukan masalah pelit lagi, tetapi kepercayaan antar teman kita ini loh ya, tolonglah dijaga. Kan lumayan itu berapa ratus ribu, 500.000, 100.000, 1 juta, ya lumayan lah itu. Jangan bilang itu nominal yang kecil loh. Kalau kalian bagi kalian kecil ya maaf, saya nggak sesultan kalian. Maka dari itu saya heran aja ya, orang itu bisa sejanji itunya ya, tapi malah mengingkarinya sendiri, dan ketika diminta malah menghilang, terus nggak bertanggung jawab, terus pura-pura nggak tahu, dan akhirnya ya begitulah. Seperti kalau kita minta terlalu keras, dikira kita pelit, terus nanti balikinnya kayak nggak ikhlas. Nih duitmu segitu aja dimintain terus, tapi ya dihalusin, kalian juga pura-pura nggak tahu, ya mau gimana. Kadang ada orang yang minta seperti itu, tapi kalau saya sendiri ya, karena beberapa kali ya, saya nggak bilang terus-terusan, sok-sokan kayak rentenir aja saya. Beberapa kali, jadi ini tips untuk kalian yang sering kena kalau dibilang dibalikin tapi nggak dibalikin. Jadi saya punya tipsnya nih ya. Pertama, kalau kalian dimintain utang, mungkin kalian bisa jawab tergantung kondisinya. Kalau memang ada mendukung untuk bisa menolak, ya tolak saja. Yang jelas yang harus dipikirkan yang pertama kali adalah nominalnya, iya kan? Kalau kalian merasa sanggup nominalnya, ya kalian mampu untuk memberikan
pinjaman tersebut, ya silakan dikasih aja. Tapi dipikirkan lagi nih, kalau kalian misalnya masih butuh dengan duit itu ya jangan. Dan hal yang penting lagi nih, yang kedua nih ya, yang penting lagi, kalian tuh harus siap mengikhlaskan duit kalian nih loh. Jadi kalau kalian minjam nih seseorang itu, yang pertama harus kalian pikirin, pertama kebutuhan kalian, yang kedua sanggup nggak kalian mengikhlaskan kalau uang itu nggak dikembalikan. Karena kadang pertimbangan, kadang yang kita percaya pun kadang bisa aja nggak balikin uang kita, iya nggak? Jadi alangkah baiknya seperti yang saya bilangkan tadi, yang pertama pikirkan dulu kemampuan kalian. Kalau memang kalian memang butuh dan masih perlu, ya jangan. Kalau ada alasan untuk bisa menolak, ya jangan. Nah, terus yang berikutnya seperti yang saya bilang tadi itu, kalian harus siap mengikhlaskan uang kalian kalau hilang. Nah, tapi kan semua orang pasti nggak mau uangnya hilang ya, karena mungkin itu juga sangat berharga bagi kalian, ya kan? Jadi ini cara yang ketiga menurut saya yang lebih efisien, walaupun sebenarnya tetap bisa merugikan, yaitu mengurangi jumlah pinjaman kita. Misalnya nih ya, kita itu dipinjami 50.000 atau 100.000 lah, atau 1 juta lah gitu lah ya. Kalian pikirin aja dulu tuh, kalian jangan berikan semuanya langsung. Misalnya minjam 50.000, kalian bisa kasih setengahnya atau beberapa persennya dan bilang seperti ini, aku cuma bisa bantu 25.000. Udah gitu aja. Kalau dia mau terima, ambil. Kalau nggak mau, ya udah gitu. Setidaknya kan itu juga bisa memperbaiki atau menjaga hubungan kalian sebagai mungkin entah teman, sahabat, atau apa gitu loh ya. Mungkin kalian rasa sungkan dengan teman kalian atau keluarga kalian, ya setidaknya itu kan cara yang lebih efektif untuk tetap menjaga dan tetap membantu juga. Dan yang kalian harus pikirkan, kalau udah memberikan setengahnya atau beberapa persennya, kalian juga udah mikirin, udahlah, uang saya itu udah hilang gitu. Jadi setidaknya uang kalian tidak hilang 100%, ya setengahnya lah gitu lah ya. Nggak rugi-rugi amat lah gitu. Ibaratnya dalam kira nggak sampai boncos gitu lah, nggak sampai rugi amat gitu lah ya. Sampai boncos, merocos, mekocos, sampai jatuh mendalam-dalam, sedalam-dalam yang terdalam, dalam jurang yang gelap gulita bagai gurita yang memakan sebesar makin lama makin gila aja ya kan. Nah, saya rasa demikian untuk vlog saya kali ini. Mungkin di vlog berikutnya saya akan lebih memberikan hal yang mungkin bisa diambil lah, lagi dari segi cerita, entah dari segi materi cerita atau apalah itu ya nanti ya. Kalau menurut kalian nggak ada manfaatnya, ya udahlah, skip aja lah. Tapi iklannya jangan ya. Iya, nggak munafik kan, semua konten kreator itu pasti nyari iklannya juga, iya kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf ya jika ada kurang ataupun lebihnya, karena saya manusia pasti tidak luput dari segi kesalahan, dosa, dari segi ucapan dan perbuatan yang saya miliki. Oke, mari kita tutup vlognya. Kita tutup dengan apa ini? Dengan ucapan salam senyum favorit sayur hijau.